Idul Fitri adalah momen penting bagi umat muslim untuk merayakan hari kemenangan setelah sebulan penuh melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Pada momen ini, banyak orang memanfaatkan waktu untuk mudik dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Namun, di luar sana ada banyak pekerja yang tak bisa libur saat Lebaran karena harus bekerja. Di antaranya adalah jurnalis, satpam, ojek online, dan petugas kebersihan. Pengen tahu nggak seperti apa keadaan para pekerja yang tak bisa libur saat Lebaran? Yuk, ikuti cerita mereka di episode anonim berikut ini. Ya, nama saya Savero. Nama saya Arisa Hermawan. Halo, aku Mitra Tarigan. Nama Bambang Marsidi. Nama saya Sofian Ardiwijaya. Nama saya Gojali, petugas kebersihan di PO-DPR Pancoran. Halo teman-teman, namaku Reski Alfionitasari, biasa dipanggil Reski atau Kiki. Saya udah jadi jurnalis sekitar 6 bulan awal. Ya, kerja di Tempo ini ya sekitar 5 tahun lebih lah, Pak. Sudah cukup lama. 19-an tahun ya. Aku dari 2000 lulus kuliah 2013 ya. Kerja udah 3 tahun. Ya, jadi ojek online ini udah 2 tahun lebih. Kalau boleh tahu nih Mbak, apa alasan Mbak memilih profesi sebagai jurnalis? Menjadi jurnalis itu salah satu yang aku paling senang banget sih. Kita beredar, artinya kita bertemu dengan banyak orang, kita tahu informasi itu. Orang yang pertama ya, kita cukup tahu yang tahu pertama kali dari segi informasi, terus kita bisa menyerap berbagai ilmu gitu, dari mulai yang ilmu yang nggak beres sampai ilmu yang beres tuh kita terima itu semua. Nyari kerjaan lain susah ya, jadinya ya ini aja yang ada seperti itu ya saya terima. Alasan menjadi jurnalis sebenarnya karena kecintaan pada dunia tulis-menulis, membaca itu sejak dari SD. Suka sekali menulis, ikut lomba, suka membaca, punya perpustakaan kecil di kamar. Sampai di kuliah ikut komunitas pers, UKM mahasiswa ya. Nangis ini, kebutuhan lah, kebutuhan ekonomi untuk anakku. Yang satu kan lagi kuliah IT, dapatnya di Bali. Di Bali? Iya, karena udah jadi pekerjaan gitu kan ya. Apalagi nyari pekerjaan sekarang udah susah ya. Ya, jadi kita alhamdulillah rezekinya ya di sini gitu, jadi anggota satuan pengamanan, satpam gitu. Mana ya? Kebutuhan sih. Kebutuhan, iya. Untuk keluarga? Untuk keluarga. Karena ini merupakan sebuah profesi yang menurut saya nobel ya kan. Karena menjadi jurnalis sama saja kita mengambil langkah menjadi nabi dan filsuf sekaligus. Karena apa? Karena kenapa nabi? Karena kita menyampaikan kebenaran. Kenapa filsuf? Karena kita mengajak masyarakat untuk berpikir kritis. Ya karena kita ngelamar di tempat lain ya susah, nggak ada, adanya nanti diterimanya di sini. Ya itulah ya udah. Nah, seperti kakak ketahui kan sekarang ini udah akhir Ramadan ya. Kalau menurut kakak sendiri, apa sih makna Hari Raya Idul Fitri gitu buat kakak? Sebenarnya makna Hari Raya Idul Fitri itu sangat dalam ya kan untuk saya. Apalagi keluarga saya kan merayakan Idul Fitri ya kan. Jadi bukan hanya sekedar seremonial 1 tahun sekali, tapi itu sebuah tradisi yang melekat bagi keluarga besar sih. Jadi sejak kecil memang di rumah ya kan, terutama di keluarga besar, baik dari ayah atau ibu itu juga juga merayakan ya kan. Hari Raya Idul Fitri ya sebenarnya ya buat ya kumpul-kumpul sama keluarga, itu emang momen Idul Fitri itu, Mbak. Wah, mana Idul Fitri saya di sini istilahnya sedih kalau namanya kita petugas ya Bu. Kita tetap kerja hari raya, masih tetap kerja di sini, tapi hati tetap ada di kampung. Hari Raya Idul Fitri, hari raya kemenangan ya. Setelah kita menjalankan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan gitu kan, di hari raya itu kita seperti
suci kembali, bersih kembali gitu kan. Kalau menurut saya Idul Fitri tentu saja suci ya, kita kembali suci dari semua hingar-bingar kita yang kemarin kita disucikan kembali di hari Idul Fitri. Namun poin utama dari Idul Fitri kalau buat saya sih lebih ke silaturahmi. Itu maknanya banyak. Kalau apalagi kalau kita kumpul sama suami, kalau ada suami gitu loh, aku kan single parent. Sangat senang sekali. Anugerah Allah Subhanahu wa taala gitu. Makna hari raya Idul Fitri buatku sebenarnya kita bisa jadi individu atau manusia yang fitrah, kembali ke fitri, lebih baru. Kalau misalkan setelah Idul Fitri ini kita bisa membikin, kalau Masehi itu kita bikin resolusi, nah itu kita bisa bikin tuh di Syawal, seperti itu sih kalau dari aku. Ya kalau menurut saya sih evaluasi diri sih Kak. Ibaratnya jadi yang tadinya mungkin nggak benar, sekarang ya agak kendor gitu, gimana. Ya gitu aja sih. Kalau boleh tahu Mbak, nanti hari raya Idul Fitri itu apakah Mbak mendapatkan hari libur dari bekerja atau seperti apa gitu? Nah, salah satu keunikan dari profesi ini, profesi jurnalis ini, kita tidak mengikuti hari libur seperti yang ditetapkan pemerintah. Jadi kalau di Tempo itu ada yang libur selama 2 pekan atau mengikuti hari libur dan cuti bersama pemerintah, itu misalnya di beberapa bidang, misalnya di marketing dan sebagainya. Tapi kalau di jurnalis atau redaksi itu kita harus waktu liburnya itu disesuaikan ya dengan pekerjaan, karena tidak mungkin kita nggak bikin berita itu dalam 2 minggu itu. Jadi ya harus update, artinya kita saling mengisi dengan teman-teman. Ada yang libur dulu, ada yang lebaran dulu, terus ada yang masuk di hari lebaran, seperti itu. Saya kalau dari pertama Idul Fitri saya masih kerja sampai seminggu tuh ya. Udah seminggu baru tuh gantian cutinya. Kan di sini ada 3 orang petugas dipo semuanya. Jadi gantian seminggu gitu. Kami kalau di online itu ya kita tetap bekerja gitu. Kita kebetulan saya dapat kerja lagi di hari kedua Ramadan dan kebetulan libur di hari pertama. Jadi ya kita tetap bekerja. Ya gimana ya mungkin tuntutan kerja sih Kak. Tuntutan kerja kalau misalkan ditinggal sehari ya pasti berantakan Jakarta. Kita tugas jaga gitu. Yang lain pada libur ya kan, kita tetap jaga gitu. Kalau tahun ini kebetulan nggak dapat, dan di hari raya Idul Fitri nanti bakal bertugas di lapangan sih. Iya gantian gitu tuh. Kalau yang dapatnya giliran pas hari H ya masuk, kalau nggak pas hari H ya kalau pas libur ya libur. Tahun ini berarti masuk ya? Pas giliran masuk kalau tanggal 10, tanggal 11 lebarannya gitu. Iya. Karena gini loh, hari-hari kita sepi ngojek. Jadi kita mau ngambil di momen Lebaran Idul Fitri, insya Allah aja. Nah, berhubung kakak nggak libur kan nanti pas Idul Fitri, kalau boleh tahu nih kebiasaan kakak dulu gitu ketika merayakan hari raya Idul Fitri itu seperti apa sih gitu di keluarga? Biasanya kalau Idul Fitri itu yang pertama, karena lingkungan saya lingkungan banyak masyarakat Betawi ya kan, tentu keliling dulu, muter dari satu RT ke RT lain ya kan, terus ke rumah masyarakat sekitar ya kan, warga sekitar ya kan, ke tokoh masyarakat juga, dan juga ke rumah keluarga ya kan, dan di sana ketemu tuh dari kerabat yang jaraknya dekat atau yang jauh, dan juga berkunjung ke rumah mereka yang yang jaraknya itu meskipun jauh masih saya coba untuk capai gitu ke sana. Pas Idul Fitri ya silaturahmi itu sama ketemu keluarga, ya datang ke tempat saudara, itu aja. Kalau dibilang sedih, sedikit sedih gitu, karena aku pernah sering bahkan di hari Lebaran gitu kita masuk dan akhirnya harus liputan. Ya paling silaturahmi, keliling. Lah kalau ke orang tua aku enggak ya, karena orang tua aku semua Kristen Katolik. Aku aja yang mualaf. Seneng campur sedih gitu ya, saat kita tetap bekerja di hari raya Idul Fitri,
tapi sudah menjadi tanggung jawab tugas kita gitu kan. Bertahun-tahun jadi jurnalis yang merantau, itu aku lebih milih masuk di hari Lebaran karena itu bisa membuat aku menyibukkan diri gitu. Karena kan kalau Lebaran tuh rasanya kalau kita nggak kumpul sama keluarga sepi ya. Ya sedih sih, sedih. Kalau menurut saya sedih. Ya pengen kumpul sih sama keluarga. Ya cuma gimana tugas Kak. Ya itu saya kemarin juga udah pulang kan kemarin tadi baru datang karena kemarinnya hari Kamis kan jatah libur. Jadi kita pulang dulu. Ya, istilahnya kita ngobrol sama istri, ya nggak apa-apa, yang penting bapak sehat semua di sini juga pada sehat gitu. Alhamdulillah. Oke, ada yang mau bapak sampaikan nggak ke keluarga yang biasanya ditinggalin nih pas lagi hari raya Idul Fitri? Ya untuk keluarga, terutama istri dan anak, ya saya ngucapin terima kasih atas support, doa dan semangat dari mereka. Saya bisa sampai saat ini seperti ini, bisa semangat untuk mencari nafkah, nyari rezeki untuk istri, anak, dan keluarga, dan juga orang tua, keluarga besar. Gitu. Kalau tentang keluarga sih, yang penting seperti yang tadi saya katakan, Lebaran itu momen silaturahim banget. Namun jangan sampai momen silaturahim tidak pulang kampung itu kita diutamakan gitu. Masih banyak sekali cara untuk berkomunikasi, menjalin silaturahim dengan berbagai media. Artinya walaupun tidak pulang kampung di saat Lebaran ini, kita tetap bisa menjalin terus silaturahim dengan orang-orang terdekat kita. Sedih, saya mualaf sendiri. Udah gitu abang saya Abdullah juga mualaf kan, dia juga meninggal. Abang saya Abdullah mualaf meninggal. Jadi ya udah saya sendiri aja. Dan pesan saya ya, saya mohon maaf lahir dan batin di hari Idul Fitri ini, dan insya Allah kita bakal ketemu di waktu dan tempat yang tepat gitu. Saya sih minta izin bapak izin, mohon maaf saya nggak bisa pulang gitu ya. Gimana tugas Kak? Gitu aja sih Kak. Mendoanya aja begitu dari keluarga. Ya, ada lagi yang sampaikan Pak? Saya sih ingin menyampaikan untuk papa mama ya kan, papa mama, untuk om tante, adik-adik sepupu, dan juga pada keluarga besar pada umumnya, jangan khawatir saya nggak ke rumah, nggak datang, karena saya akan tetap datang untuk bersilaturahmi, bertemu dengan kalian semua. Dan ketika saya tidak hadir pun, itu merupakan sebuah tanggung jawab saya sebagai seorang jurnalis untuk memenuhi panggilan profesi. Dan ini kan tujuannya untuk memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat juga. Buat keluarga ya, buat istri sama anak saya ya terima kasih udah ngerti gitu. Jadi ya pekerjaan ayahnya itu seperti ini. Emang nggak bisa ngumpul kayak keluarga yang lain gitu, sama anak istri ya udah. Bagi sebagian kelas pekerja, momen Lebaran tak ubahnya hari-hari yang lain. Alih-alih liburan, mereka harus merelakan waktu dan tenaganya untuk bekerja hingga tak bisa berkumpul bersama keluarga. Semua ini harus dijalani demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kamu punya cerita, suarakan bersama kami lewat anonim, memberi suara untuk pekerja.